Selamat berjumpa kembali wahai saudara-saudaraku. Seperti biasanya dalam video saya ini saya ingin menyampaikan sebuah kosakata dalam bahasa Banjar. Kosakata dalam bahasa Banjar yang ingin saya sampaikan ini juga terdapat di dalam kosakata bahasa Indonesia atau terdapat dalam kamus bahasa Indonesia. Namun mempunyai pengertian berbeda antara kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Banjar. Nah, sebelum saya membahas kosakata yang ingin saya sampaikan ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita atau sebuah kisah. Beberapa waktu yang lalu, saya kedatangan tamu sahabat saya juga, seorang pengusaha dari Jakarta, datang ke Banjarmasin. Dia sudah lama membuka cabang perusahaan di Banjarmasin. Kemudian dia pengen liburan ke Banjarmasin seorang diri ceritanya, tanpa ditemani oleh keluarganya, tanpa ditemani oleh asisten-asistennya, tanpa ditemani oleh pegawai yang lainnya. Dia hanya sendiri. Nah, dia menghubungi saya. Kemudian saya tempatkan dia di sebuah hotel di Kalimantan Selatan. Nah, di sini cerita yang agak unik. Ceritanya apa? Di hotel dia menginap itu, hotelnya sederhana aja. Memang dia nggak suka hotel yang agak mewah, sederhana. Dia nitip pesan kepada salah satu pegawainya, kalau nggak salah OB-nya, OB di salah satu penginapan itu. Dia ngomong begini, "Mas, katanya tolong saya sewakan sebuah motor." Kata OB-nya tadi, "Oke Pak." "Oke Pak," katanya, saya sediakan nanti sebuah motor buat Bapak." Nah, ceritanya berlanjut keesok harinya. Pagi-pagi si OB sudah datang ngetok pintu kamar teman saya tadi. Katanya, "Pak, motor Bapak yang Bapak pesan itu sudah saya siapkan." Ceritanya begitu. Begitu dia keluar dari penginapan tadi menuju maksudnya mau jalan-jalan di kota Banjarmasin, betapa kagetnya dia. Di halaman penginapannya itu bukannya kendaraan bermotor, tapi adalah kendaraan roda 4, mobil. Kemudian dia panggil OB tadi. Katanya, "Mas, saya kan minta motor Mas, bukan mobil." Katanya, begini cerita, "Saya kan minta motor Mas, bukan kendaraan roda 4. Dia bilang begini, kata OB-nya, "Iya Pak, sesuai pesanan Bapak. Bapak kan minta motor. Nah, ini motor Pak. Saya saya kasih. Nah, jadi katanya ini motornya. Nah, ini kendaraan roda 4 Mas," katanya. "Bukan Pak, ini motor." Nah, akhirnya terjadi kesalahpahaman, kesalah komunikasi ceritanya, sampai akhirnya saya datang. Lalu saya tanya, "Mas, gimana sih ceritanya, teman saya ini ada salah pemahaman dengan Anda?" "Gini Pak," katanya ceritanya, "tadi malam Bapak menghubungi saya, katanya esok pagi saya minta disewakan motor," katanya. "Nah, pagi ini saya siapkan kendaraannya. Taunya Bapak teman Bapak ini yang dari Jakarta ini komplain sama saya, katanya dia minta bukan kendaraan roda 4, dia minta motor." Nah, saya bilang ini motor. Nah, disinilah baru saya ngerti maksudnya. Nah, motor kalau dalam di Jakarta itu diartikan kendaraan roda 2. Nah, sementara di Kalimantan Selatan, di tanah Banjar ini, di masyarakat Banjar, yang namanya motor itu adalah kendaraan roda 4.
Nah, jadi wahai saudara-saudaraku yang ada di luar Kalimantan Selatan, yang ingin ke Kalimantan Selatan, eh, hendaknya lebih dulu mencoba mengetahui sedikit bahasa Banjar supaya jangan sampai ada salah pemahaman. Nah, akhirnya saya jelaskan kembali kepada teman saya yang dari Jakarta tadi. Saya bilang bukan salah OB, tapi bukan salah Anda juga, tapi salah pemahaman. Di sini yang namanya motor, kata saya, itu kendaraan roda 4. Sementara yang kendaraan roda 2 itu disebut dengan nama hanya kendaraan saja. Jadi kalau misalnya Anda bilang kendaraan, maka itu adalah roda 2. Tapi kalau Anda bilang motor, maka itu adalah kendaraan roda 4. Nah, jadi mudah-mudahan bagi bagi saudara-saudara saya yang berasal dari luar daripada Kalimantan Selatan dapat memahami artinya kosakata motor. Nah, lewat cerita saya tadi. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Baik video saya sebelumnya, saat ini maupun akan datang, bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, kita berjumpa kembali atau bertemu kembali di video saya berikutnya, kosakata dalam bahasa Banjar.